Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 tertulis, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang seringkali menakutkan, yang pertama-tama harus kita taklukkan adalah hati kita, pikiran kita. Kita seringkali ingin mengubah situasi dan keadaan yang ada di luar kita. Kita ingin mengubah lingkungan, kita ingin mengubah masalah kita. Kita ingin keadaan berubah, tapi seringkali yang harus kita taklukkan terlebih dulu adalah apa yang di dalam kita, apa yang ada di dalam pikiran, dalam hati kita. Itu yang harus kita atasi terlebih dulu. Menghadapi berbagai situasi persoalan seringkali yang muncul dalam hati kita adalah ketakutan. Ketakutan sebenarnya bukan berasal dari apa yang kita lihat di luar, tapi ketakutan itu berasal dari dalam hati kita. Bagaimana hati kita merespon apa yang kita lihat. Di tengah situasi yang sama, krisis yang sama, respons bisa sangat berbeda. Dan ini semuanya tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. 12 pengintai dari Israel melihat tanah Kanaan yang sama, melihat situasi yang sama. Tapi 10 diantaranya merasa ketakutan, sedangkan Yosua dan Kaleb tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. 10 pengintai itu melihat masalah dan mereka takut, sedangkan Yosua melihat masalah yang sama, tapi hati mereka penuh dengan iman, bukan ketakutan. Daud ketika melihat Goliat, melihat hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh pasukan Israel lainnya, melihat tantangan yang sama seperti yang dilihat oleh Raja Saul. Tapi Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan. Daud mengatasi apa yang ada di dalamnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yaitu rasa takut, keraguan, kebimbangan, kecemasan, rasa takut akan kalah. Dan itu semua dia atasi dengan iman kepada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 ini tertulis, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalimat ini diucapkan oleh Elisa kepada bujangnya atau asistennya yang melayani dia dan membantu dia dalam pelayanan. Saat itu terjadi pengepungan, tentara Aram mencari Elisa. Tapi Elisa sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Elisa mengatasi apa yang ada di dalam hati setiap orang pada saat itu. Bujangnya dan juga semua orang Israel merasa ketakutan karena pengepungan. Hati mereka kecut, tawar hati karena keadaan yang ada. Tapi Elisa tidak takut karena dia percaya bahwa yang menyertai dia lebih banyak daripada yang menyertai para musuhnya. Tuhan menyertai kita, saudara. Dan itu menjadi alasan yang sangat kuat untuk kita tidak mengalami ketakutan, kecemasan, ataupun kekhawatiran. Sebelum kita mengatasi persoalan, sebelum kita mengatasi masalah, sebelum kita mengatasi berbagai keadaan yang ada di depan kita, atasi terlebih dulu apa yang ada di dalam kita. Atasi segala ketakutan kita. Atasi semua kebimbangan kita. Atasi semua perasaan-perasaan yang membuat kita berpikir yang negatif. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Tuhan bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Dia menuntun kita dalam segala keadaan. Dia yang memimpin kita, dan itu menjadi kekuatan kita. Atasi semua rasa takut, semua kekecewaan,
semua perasaan-perasaan yang mengganggu kita untuk mencapai penggenapan janji Tuhan. Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Meskipun mereka dirantai, mereka tidak terpenjara oleh perasaan kecewa, ketakutan, ataupun putus asa. Hati mereka penuh dengan pujian. Mereka memilih untuk mengatasi apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan melepaskan mereka dengan cara yang ajaib. Mari atasi yang di dalam kita terlebih dulu. Masalah dan persoalan apapun, atasi dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Kalahkan semua ketakutan, semua kebimbangan, semua hal yang menghalangi kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami, menolong kami, membuat kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam segala persoalan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Kami sadari kami harus mengatasi semua apa yang di dalam kami yang menghalangi kami mengalami janji Tuhan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, yang selalu ada bersama kami dan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami mau melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kami mau melangkah dengan harapan, bukan dengan keputusasaan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.